Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatannya agar kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar selama pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau belum siap, maka siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya serta buku LKS dan buku paket untuk penunjang kalian belajar pada hari ini. Baiklah, untuk absensi silahkan diisi yang sudah disediakan oleh Ibu Irmalia di Google Classroom kalian. Baiklah, sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ikutin Ibu. Tadahkan tangan, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat melengkapi rangkuman tentang perkembangbiakan hewan opipar, pipipar, dan opopipipar. Yang kedua, siswa dapat mencatat fakta dan gagasan utama dari teks yang dibacakan oleh guru. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Dan yang keempat, siswa dapat membuat kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran awal, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 3 dengan muatan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajarkan di pembelajaran 2 tentang perkembangan hewan secara generatif melalui 3 cara, yaitu dengan opipar, pipipar, dan opipipipar. Maka pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangbiakan hewan opipar, pipipar, dan opopipipar. Coba lihat gambar di samping. Gambar apa? Ya, betul, gambar ayam. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara berkembang biak hewan ayam tersebut? Ya, betul sekali, dengan cara bertelur. Istilah bertelur bisa juga disebut dengan hewan opipar. Apa itu hewan opipar? Hewan opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun ciri-ciri hewan opipar, yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, pada umumnya hewan yang bertelur mengerami telurnya. Yang ketiga, yaitu embrio hewan opipar dilindungi oleh cangkang telur. Selanjutnya, silakan dilihat lagi gambar di samping. Gambar apa? Ya, gambar sapi. Ada yang tahu bagaimana cara berkembang biak sapi? Ya, betul sekali. Cara berkembang biak sapi yaitu dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan bisa juga disebut dengan hewan pipipar. Apa itu pipipar? Pipipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia.
hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Adapun ciri-ciri hewan pipipar selain memiliki kelenjar susu yaitu memiliki daun telinga, anaknya dibesarkan oleh induknya, dan yang terakhir yaitu embrio tumbuh di rahim induk. Selanjutnya silakan lihat lagi gambar di samping. Gambar di samping merupakan hewan apa? Ya, betul sekali, hewan opopipipar. Apa itu opopipipar? Opopipipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan, contohnya seperti hiu. Adapun ciri-ciri hewan opopipipar yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan, terbentuklah telur. Embrio tumbuh di dalam telur. Telur akan menetas di dalam tubuh induk, dan anak hewan dikeluarkan oleh tubuh induk betina seperti melahirkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang mencatat fakta dan gagasan utama dari teks yang dibacakan oleh guru. Sebelum masuk ke contoh, Ibu akan memaparkan sedikit mengenai apa itu fakta. Fakta adalah segala sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa juga dilihat oleh indera penglihatan. Selanjutnya yaitu mengenai gagasan utama. Gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Gagasan utama sendiri sama halnya dengan ide pokok yang biasanya terletak di kalimat awal dan awal paragraf. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan teks laporan investigasi. Teks laporan investigasi adalah teks yang dibuat berdasarkan penelitian, pengamatan, peninjauan, maupun wawancara. Dengarkan teks yang Ibu bacakan. Berternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan opipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi. Hal itu tergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Ayam dikembangbiakan untuk diambil daging, telur, maupun bulunya. Daging ayam digemari karena rasanya yang lezat, kandungan gizinya pun cukup tinggi. Telur ayam dapat diolah menjadi berbagai hidangan, sebagai lauk, cemilan, maupun campuran membuat kue. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya. Biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan kemonceng dan kerajinan tangan. Dari teks yang Ibu bacakan tadi, ada beberapa fakta yang terdapat dari teks tersebut. Di antaranya, daging ayam digemari karena rasanya yang lezat, telur ayam dapat diolah menjadi berbagai hidangan, dan bulunya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kemonceng dan kerajinan tangan lainnya. Adapun untuk mengetahui gagasan utama bisa dilihat dari kalimat utama serta di awal paragraf.